Di video kali ini saya mau membahas tentang outlook untuk minggu ini teman-teman ya. Di minggu terakhir di bulan September ini, dan juga kita berada di penghujung dari quarter 3 teman-teman, yang dimana kita akan memasuki quarter baru ya, Oktober sampai Desember teman-teman. Nah di sini sekarang tanggal 22 ya, jam 10 kita baru saja beberapa menit yang lalu ya, 39 menit yang lalu kita mendapatkan US stock opening market teman-teman, yang mana di sini ya kita bisa lihat ya sangat merah. Ini juga sebenarnya kita bisa lihat dari tadi pagi teman-teman ya, dari sesi Asia teman-teman, yang dimana itu opening candle untuk weekly-nya kita dapat di sini bearish teman-teman. Untuk minggu kemarin kita dikocok banget di sini, bisa dilihat candlenya ini doji sepertinya ya kalau saya nggak salah. Terus tuh kita langsung dihantam teman-teman, di hari Seninnya langsung drop teman-teman ya di sini dari 115 hingga 111 teman-teman. Nah Bitcoin itu bad opening teman-temannya, bisa saya bilang. Jadi minggu ini tuh kita dibuka dengan penurunan teman-teman di hari Senin sebanyak 3.2% kalau nggak salah ya, 3% lah teman-teman ya. Jadi saya bisa bilang ini adalah bad impression untuk mengawali minggu ini teman-teman di penghujung September. Namun ya kita tahu ya pasti koreksi akan terjadi teman-teman. Last dip yang pernah terjadi itu previousnya kita ada di 107 sini teman-teman. Nah cuman kalau kita lihat dari fundamental itu demandnya masih tinggi untuk Bitcoin teman-teman. Baik dari sisi on-chain ya, smart money dan well itu masih menyerap Bitcoin ya. Padahal baru saja ya Michael Saylor bahkan membeli di 107 teman-teman, 117 sorry. Oh ini hari kemarin ya, dia kebeli kemarin di 117.000 teman-teman. Nah di price action kali ini teman-teman kita juga di ETF itu demandnya juga masih menyerap banget teman-teman untuk Bitcoin yang dibuang ya di on-chain. Itu diserap oleh permintaan dari ETF teman-teman. Jadi kita bisa bilang dari sisi fundamental itu masih bullish teman-teman. Bahkan di price actionnya secara majornya kita lihatin masih bullish teman-teman ya. Masih lower high teman-teman. Cuman di sini dia membentuk ya high, cuman ini high-nya nggak ditembus teman-teman ya. Higher high nggak ditembus. Cuman di price action kali ini kita tuh mendapatkan indikator momentum teman-teman. Ini yang saya agak suka pakai di higher time frame teman-teman ya. Khususnya di weekly, apalagi monthly teman-teman ya, apalagi quarterly. Di sini dia oversold teman-teman, bisa kita lihat dia berada di 20 ya, crossing teman-teman. Intinya di sini dia sudah jenuh di oversold teman-teman, yang dimana akan melakukan change momentum teman-teman ya. Nah dengan volume yang kita dapatin di beberapa minggu ini masih flat teman-teman ya, apalagi kalau kita misalnya buka di daily, masih flat teman-teman volumenya yang di dailynya. Nah pada flash dump barusan ya yang terjadi dari jam 8 WITA tadi ya, dari jam 8 pagi tadi atau enggak di sesi Asia teman-teman, kita juga itu mendapati big caps itu turun banget teman-teman. Bisa lihat di sini Hype, Sui, BNB ya 22.9%, 3%. Solana teman-teman, Link itu juga flash dump teman-teman. Dan di sini banyak posisi saya yang terkena ini stop loss di Hype ya, gara-gara Aster. Terus tuh ada juga yang hit BEP teman-teman. Jadi di sini kalau kita buka checks juga teman-teman di Binance ya khususnya, karena dia mewakili checks seluruh dunia ke nomor 1. Nah itu kita juga bisa lihat pertama kali sejak Maret teman-teman, itu funding rate dari Bitcoin itu berubah menjadi negatif teman-teman ya. Kita juga bisa lihat di CoinGlass teman-teman. Ini enggak average teman-teman, ini per beberapa menit. Teman-teman bisa lihat ya, di kalau teman-teman mau nge-feature Bitcoin
itu funding rate-nya itu minus teman-teman, minus 0,04 average semua cek teman-teman. Nah ini tandanya apa? Ini tuh menandakan mekanisme perlindungan dari Bitcoin itu sendiri teman-teman, yang dimana Bitcoin ingin melindungi dirinya dari bearish yang sangat besar yang terjadi sekarang ini teman-teman. Yang dimana ini juga menguntungkan untuk orang-orang yang ngambil long terus tuh hedging di spot teman-teman, dengan selling margin teman-teman ya, atau enggak nge-short tapi di spot. Jadi dia di long itu dapat funding teman-teman ya, yang dimana kalau misalnya funding negatif itu kan pasti short itu membayar long teman-teman ya, sebesar 0,04% tiap 8 jamnya teman-teman. Itu kalau kita hitung-hitung setara dengan 14,6 APR teman-teman ya, kalau kita mau nge-yield suatu koin hanya untuk menahan posisi hedging itu yang tadi teman-teman, long di Bitcoin dan spot selling di margin spot teman-teman, dengan nilai 1:1. Dan juga altcoin di sini sangat parah banget ya. Nah di sini bagaimana dengan nasibnya altcoin ya, sangat parah. Saya bisa bilang di sini 2x teman-teman dari pergerakan dari Bitcoin teman-teman. Bahwa dengan data dari opening US tadi kita dapat di red teman-teman ya, menandakan bearish, walaupun indikatornya di grid kita mendapatkan bearish move teman-teman. Yang dimana di sini Ethereum bisa kita lihat penurunan per 24 jam itu 6% teman-teman ya, XRP 4%, terus tuh Tron ya, Doge, apalagi Dogecoin ya, meme ya, dan Hyperliquid teman-teman. Ini Hyperliquid yang paling turun sih, karena dia kalah dengan dominasi dari Asters teman-teman. Nah kalau kita lihat chart dari perwakilan altcoin teman-teman, itu saya suka Others teman-teman ya. Nah ini sebentar ya jaringan. Nah ini saya pernah buat sebelumnya teman-teman di suatu komunitas. Ini jadi ini penanda seperti ada kejadian-kejadian di, nanti kita bahas teman-teman tentang Mundane. Kita fokus dulu ke persectionnya teman-teman. Nah ini saya ambil Fibo dari last low majornya teman-teman, atau enggak di local structure-nya ya, bukan major, minornya. Itu ke previous high di Agustusnya teman-teman, yang dimana udah di sweep ya sebelumnya di sini. Agustus di sini teman-teman, high dari Agustus sudah di sweep 2 kali bahkan. Terus tuh saya ambil Fibo dari last low lokal ke last high-nya teman-teman. Cuman di sini kita lihat sangat masif teman-teman dropnya ya untuk altcoin ya. Kita juga bisa lihat dari sini merah semua. Itu namun perlu diingat teman-teman, walaupun ini optimal trade entry, dia terhantuk di Fibonacci 0,786. Ini kalau di ICT kan namanya OTE teman-teman ya, atau enggak optimal trade entry. Tapi ini tuh bukan koin teman-teman ya. Walaupun dia retrace di sini ya emang, cuman ini tuh adalah perwakilan dari semua altcoin. Enggak semua altcoin retrace di OTE-nya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi positifnya, retracement itu sangat seksi saya lihat teman-teman ya. Sangat seksi untuk melakukan rebound di daerah ini, karena ini adalah OTE. Namun yang pertama rally adalah untuk mengonfirmasi bahwa ini adalah bullish move. Yang pertama kita harus melihat Bitcoin rally dulu teman-teman, at least ke kembali ke 117 nya teman-teman ya, 118. Terus tuh kalau misalnya dia rally itu bisa menjadi patokan vibes kita teman-teman ya di market crypto, bahwa market is retracement. Nah teman-teman, belakangan ini tuh saya suka membaca tentang energi pasar teman-teman ya, atau enggak seperti ada hal-hal di luar dari market yang mempengaruhi market teman-teman. Terus tuh saya juga suka membaca tentang pola psikologi massa teman-teman ya, bukan massa ya tapi massa. Jadi yang mana hal ini tuh menurut saya sangat aneh teman-teman, cuman menarik. Jadi singkatnya itu, hal ini tuh saya sebut the mundane teman-teman ya. Jadi itu menghubungkan antara distorsi atau enggak gangguan yang terjadi di luar angkasa sana teman-teman. Ini agak gila pastinya ya. Pasti teman-teman kayak wah ini udah di luar nalar pasti ini. Apa hubungannya gitu, kayak misalnya kejadian di luar angkasa dengan market teman-teman, dengan finance, apa hubungannya ya. Nah
Ya emang saya pertama kali baca itu teman-teman, reaksi saya juga sama seperti teman-teman sekarang ya. Cuman setelah beberapa minggu saya baca dan pelajari hal-hal, itu banyak kejadian yang terjadi sesuai dengan demundane ini teman-teman. Seperti misalnya penembakan Charlie Kirk ya di Amerika Serikat tanggal 12 kalau nggak salah ya. Terus tuh masuknya Rusia teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau mau baca lengkap ada di akun traktir saya, ada di Twitter saya teman-teman. Penembakan Charlie Kirk, terus tuh masuknya pesawat Rusia ke Polandia, Israel mengirim misil ke Qatar, dan terakhir adalah penurunan tajam Bitcoin yang barusan saya terjadi di hari ini teman-teman, di pembukaan minggu terakhir di sisi September ini. Nah ini adalah saya ada membuat jadwal untuk September teman-teman, full dari tanggal 1 sampai tanggal 30 teman-teman. Nah ini tuh semuanya terjadi teman-teman ya. Misalnya nih 22 biasanya harga Bitcoin cenderung memanas. Ini agak-agak astrologi teman-teman saya bilang ya, karena di luar angkasa di sini ya ada kejadian di luar angkasa sana yang dimana Mars itu masuk ke bintangnya Scorpio teman-teman. Perhatikan breakout dan breakdown intraday teman-teman. Di sini saat Mars pindah, tanda pergerakan lebih tajam terjadi. Nah, kita bisa dapati pergerakan tajam tersebut ya, sangat tajam. Dan ini saya sudah tandai teman-teman dari tanggal 21 sampai tanggal 23. Waktu itu saya bahkan cuma tandainya sampai sini teman-teman ya, nggak expect bakal ke sini. Nah sama seperti ini teman-teman, saya tandai semua, saya tandai kejadian-kejadian yang ada di kalender saya, dan sejauh ini itu terjadi semua teman-teman ya. Terus itu kita masuk ke fokus ke altcoin teman-teman ya. Itu di minggu ini teman-teman, altcoin itu bisa lebih liar dari Bitcoin pastinya, karena minggu ini saya bisa bilang minggunya altcoin teman-teman ya di sisa September ini. Oh ya teman-teman bisa baca research saya teman-teman ya. Awal periode tanggal 21 sampai 23 itu akan dipenuhi dengan tensi psikologi dan potensi false breakout teman-teman. Jadi strategi defensif dan manajemen risiko adalah kunci untuk kita selamat dari hal tersebut. Kita mau entry nih, tapi kita mau selamat, ya kita harus defensif teman-teman ya, mode defensif. Terus tuh kita ketat terhadap risk kita. Puncak energi itu terjadi di 24 sampai tanggal 25, yang dimana juga itu bertepatan dengan itu kalau nggak salah ada JOLTS teman-teman ya, JOLTS laporan pengangguran teman-teman di Amerika Serikat, yang dimana itu sangat volatil. Itu terjadi di hari tanggal 25 teman-teman, 24 sampai 25. Yang dimana ini juga sinkron dengan kalender yang saya buat teman-teman ya. Yang dimana puncak energi itu terjadi di 24 sampai 25 September. Dimana kemungkinan big move dari Bitcoin itu paling besar terjadi di hari tersebut teman-teman. Nah ini tuh saat yang tepat untuk kita agresif mengambil posisi sesuai dengan tren. Tapi ya harus tetap defensif teman-teman ya, karena potensi whipsaw-nya tinggi banget. Nah setelah badainya mereda teman-teman, kita masuk ke weekend. Market itu cenderung stabil dan memberi peluang akumulasi, terutama di Bitcoin di support sehat dan altcoin dengan narasi kuat teman-teman ya, seperti AI, gaming, dan L2. Oh ya kita akan memasuki winter juga teman-teman. Di winter itu narasi gaming itu pasti naik teman. Karena apa? Karena ya cuaca musim dingin teman-teman ya, orang-orang banyak di rumah. Ya orang-orang untuk killing waktunya teman-teman, untuk melewati hari-harinya pasti bermain game teman-teman. Jadi mungkin narasi gaming itu akan sedikit hype di Q4 juga teman-teman. Ini momen tepat untuk mulai bangun posisi kita untuk riding the Q4 teman-teman. Mungkin juga Q4 ini bisa menjadi alt season kita teman-teman ya, lebih alt season lagi daripada di bulan Juli kemarin teman-teman. Mungkin saya akan bangun akumulasi teman-teman di dip kali ini. Jadi dip kali ini tuh bukan bear market teman-teman. Terus tuh kita tuh nggak boleh kejar euforia teman-teman, sehingga siap menghadapi rotasi modal di awal Oktober. Q4 AC bullish teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau mau akses bisa cek link di bio Twitter saya teman-teman tentang research yang barusan ini. Ini adalah outlook untuk sisa-sisa September teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.